Siti, Halo, sudah Mbak gabung Novi. bersama kita. Oke, apa kabar hari ini Mbak Siti? Eh, Alhamdulillah sejauh ini dalam kondisi yang baik ya Mbak Novi ya. Semoga juga Mbak Novi dan Sobat Mapan, Sobat IDEX semuanya juga dalam kondisi yang baik. Wah, tentunya baik Mbak Siti, karena kita sama-sama berdua nih ya, udah cerah gitu ya, jadi termotivasi untuk sharing-sharing bersama Sobat ID dan Sobat Mapan nih sebutannya Sobat Mandiri Sekuritas. Yuk Sobat Mapan, kita hari ini juga akan memilih 3 orang yang memberikan pertanyaan terbaik seputar materi yang kita sampaikan. Saya ulangi lagi, yang baru join bersama kita, materi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mengenal dan memanfaatkan fasilitas margin untuk cuan maksimal. Wah, ini nih menarik sekali nih kalau udah berbicara masalah cuan, Mbak Siti. Nah, Mbak Siti. Nah, kita perlu sampaikan juga bahwa nanti ada 3 orang penanya terbaik yang akan kita pilih dan akan mendapatkan seperti biasanya ya Mbak ya, bonus pulsa 25.000 sebagai sweetener lah buat teman-teman untuk motivasi untuk ikut terus gitu ya. Jangan pernah tinggalkan acaranya IDX Kepri sama Mandiri Sekuritas ya. Nah, Sobat IDX semuanya, mungkin kalau Sobat IDX yang jadi investor sudah mengenal ya istilah margin trading gitu ya. Tetapi untuk para pemula biasanya belum ngerti gitu ya. Dan apakah para pemula ini juga bisa memanfaatkan fasilitas margin trading ini? Nah, kita akan mengupas satu persatu dengan Mbak Siti gitu ya. Dan kalau untuk yang sudah jadi investor supaya lebih ngerti lagi ya, pemahamannya lebih dalam lagi nih. Karena kita sudah ada nih expertnya yang akan menjelaskan ya terkait dengan margin fasilitas margin trading ini ya. Oke, Mbak Siti mungkin boleh refreshment kembali apa sih sebenarnya fasilitas margin atau margin trading ini Mbak Siti? Silahkan Mbak Siti. Oke, sebenarnya gini ya, selamat sore semuanya ya, Sobat IDX, Sobat Mapan semuanya. Eh, Berbicara tentang margin sebenarnya sama dengan pinjaman ya. Margin itu sama dengan pinjaman. Barangkali mungkin Sobat IDX, Sobat Mapan itu punya usaha nih, ingin lebih maksimal nih profit usahanya. Jadi butuh suntikan dana. Mungkin pilihannya bisa datang ke bank, meminjam gitu ya, mengagunkan sesuatu. Nah, kalau di saham juga bisa, Sobat Mapan semuanya, di mana fasilitas margin ini disediakan oleh Mandiri Sekuritas. Tujuannya adalah untuk memberikan pinjaman kepada Bapak Ibu sekalian, Sobat Mapan, agar bisa nih memaksimalkan yang namanya cuan. Kalau kita review kembali, kalau kita membeli suatu saham di bursa atau melakukan transaksi saham ataupun jual beli, itu kan penyelesaian transaksinya membutuhkan waktu 2 hari ya Mbak Novia. Benar. Jadi beli hari Senin, dananya akan dipotong 2 hari ke depan, jadi di hari Rabu. Jual saham di hari Senin, dananya masuk hari Rabu. Nah, kalau misalnya nih kita sudah beli saham misalnya dengan modal yang sudah kita punya, kita masukin. Kemudian kita rasa kayaknya kita perlu lagi nih untuk menambah modal karena ada potensi cuan ke depannya yang kita lihat, kita perkirakan sesuai dengan analisa yang sudah kita buat. Nah, kalau misalnya kita pakai dana pinjaman, memang di rekening yang biasa juga ada dana pinjaman ya Mbak Novi, trading limit. Kalau misalnya kita pakai trading limit itu jangka waktunya kan 2 hari, sama seperti jatuh tempo. Jadi kalau beli Senin akan dipotong di hari Rabu. Kalau misalnya kita pakai trading limit, belinya di hari Senin, kemudian kita nggak balikin nih dana pinjamannya di hari Rabu, maka yang terjadi adalah akan suspend di hari Kamisnya. Nah, untuk itu fasilitas margin ini dapat menjawab Bapak Ibu supaya tidak kena suspend. Karena apa? Kalau misalnya nih pada saat kita pakai dana pinjaman, misalnya ternyata waktu di hari Rabu kita nggak balikin, gitu ya. Kemudian di hari Kamis, kalau misalnya kita melihat ada kesempatan beli dan itu kita pakai bukan rekening margin, nah berarti kita nggak akan bisa beli. Tapi kalau di rekening margin, Bapak Ibu sekalian, Sobat Mapan, kalau misalnya kita beli di hari Senin pakai dana pinjaman, kita nggak bayar nih di hari Rabu. Kamisnya kita masih bisa beli lagi kalau kita melihat masih ada kesempatan beli. Dengan syarat memang ada yang namanya CR, collateral ratio. Jadi kalau CR-nya terpenuhi, mau berapa lama pun, Sobat Mapan sekalian, simpan sahamnya itu boleh. Nggak ada istilah suspend ya, gitu.
Mbak Novi. Mungkin agak kepanjangan ya. Baik, jadi ini khususnya buat para pemula nih Mbak ya yang belum ngerti fasilitas margin. Oh ternyata margin itu pinjaman gitu ya. Nah ini bisa dimanfaatkan tetapi nanti ada persyaratan-persyaratan khususnya yang akan dibahas oleh Mbak Siti nih pada sore hari ini. Oke, yang berikutnya Mbak Siti mungkin sebenarnya berapa banyak sih Mbak fasilitas margin trading yang diberikan kepada nasabah? Dan bagaimana sih proses penghitungannya secara garis besarnya yang gampang tuh seperti apa Mbak Siti? Mungkin ada gambaran yang bisa diberikan? Mungkin sebenarnya kita mulai bergerak dari pengajuan rekening marginnya. Jadi kalau rekening margin ini perlu kita ajukan dengan syarat minimal aset itu 200 juta. Kalau misalnya kita ada aset katakanlah 300 juta Mbak Novia, kemudian kita sudah jadi nasabah Mansek 3 bulan. Nah kita bisa ngajuin 2 kali dari aset yang kita punya. Jadi kita bisa ngajuin kira-kira 600 juta gitu Mbak Novi. Jadi 2 kali lipatnya ya Mbak ya, jadi pengajuannya ya. Oke, dan apakah itu bisa langsung diterima atau ada ya perhatian-perhatian khusus istilahnya syarat dan ketentuannya gitu Mbak Siti? Harus memenuhi kriteria apa gitu kalau untuk di Mandiri Sekuritas sendiri? Kalau untuk sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian, Sobat Mapan, Sobat IDX, kalau sudah memenuhi syarat yang tadi, yaitu udah bergabung 3 bulan ya jadi nasabah Mansek, kemudian memiliki aset 200 juta minimalnya. Nah, untuk mungkin teknisnya, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya dana tersebut Bapak Ibu sudah ajukan. Katakanlah misalnya sudah disetujui ya, dan kita sudah ada nih rekening marginnya. Ada persyaratannya yang harus kita penuhi supaya rekening margin itu aktif, yaitu adalah dengan menyetorkan dana sejumlah 200 juta ke rekening margin baru dikatakan aktif. Atau kita kan punya rekening sebelumnya nih Mbak Novi yang rekening biasa reguler. Nah kita juga bisa pindahkan saham kita ke rekening margin. Jadi bisa dalam bentuk cash, bisa juga dalam bentuk saham agar rekening marginnya itu aktif. Dan selama rekening margin itu minimal ada 2 saham Mbak Novi di dalam. Baik. Sebagai persyaratannya. Ya, jadi juga ada kriteria tertentu ya Sobat IDX semuanya. Nah, kemudian Mbak Siti, apakah fasilitas margin trading ini bisa digunakan untuk trading keseluruhan saham yang listing di Bursa Efek Indonesia, yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia? Kalau untuk rekening margin, nah ketika Bapak Ibu sekalian Sobat Mapan punya rekening di Mansek, itu kan rekening reguler ya, itu juga punya trading limit atau margin. Nah sekarang yang kita bahasnya yang margin ini bisa dipakai sampai tahunan, jadi kita bisa beli sahamnya sampai simpan setahun. Nah kalau misalnya untuk saham-saham apa aja yang bisa kita beli di rekening margin, itu memang sudah ada ketentuan dari bursa ya. Bapak Ibu nanti boleh searching ya di Google, di webnya IDX Bursa. Jadi kalau tadi saya coba cari, itu per Februari ini itu kira-kira ada 189 emiten yang dapat ditransaksikan di rekening margin. Jadi tidak semua saham memang dapat ditransaksikan di rekening margin ini. Justru dengan tidak semuanya saham itu kan sudah menjadi apa ya, pilihan saham kita yang gitu ya Mbak ya? Itulah dibilangnya Mbak Novia. Jadi yang tidak liquid itu tidak masuk sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih di daftar saham margin setiap bulannya itu kadang memang ada perubahan. Jadi itu biasanya setiap awal bulan. Jadi nanti Bapak Ibu Sobat Mapan boleh cek di webnya Bursa. Kalau misalnya di bulan Februari itu ada 189, bisa jadi di bulan Maret ada penambahan, bahkan ada pengurangan. Kira-kira seperti itu. Nah biasanya itu saham-saham yang memang direkomendasikan ya untuk ditransaksikan di rekening margin. Itu Mbak Novi. Baik, sekali lagi ya Sobat IDX, jadi tidak semua tidak semua saham yang listing di Bursa Efek Indonesia ya yang dapat ditradingkan atau ditransaksikan menggunakan fasilitas margin trading ini ya Sobat IDX. Jadi ada yang namanya saham-saham yang masuk di dalam daftar efek margin yang biasanya diupdate oleh Bursa Efek Indonesia tentu saja setiap bulannya gitu ya. Jadi Sobat IDX dan Sobat Mapan semuanya yang menggunakan fasilitas margin nantinya, nah itu silahkan juga melihat daftar efek marginnya itu yang mana saja, bisa di googling ya atau dibuka di websitenya Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Oke. Nah, kemudian Mbak Siti, berapa lama sih nasabah ini bisa memperoleh fasilitas margin trading?
kalau misalnya ada batas waktu pelunasannya bagaimana ya? Apakah yang tadi ya berbeda ya dengan kalau misalnya fasilitas pakai menggunakan limit biasa di rekening reguler ya? Bagaimana menurut Mbak Siti ini? Maksudnya dari Mandiri Sekuritasnya ya, rules-nya seperti apa Mbak Siti? Oke, silakan. Iya, kalau tadi di rekening reguler kan kalau kita pakai trading limit yang di sana itu kalau misalnya kita nggak bayar di hari ketiga ya, katakanlah tadi di hari Senin, kemudian kita nggak bayar di hari Rabu nih yang kita pakai, maka di hari Kamis kita akan disuspend. Nah, kalau di rekening margin tidak seperti itu. Kalau dibilang berapa lama, kalau kita beli di hari Senin, simpan sampai tahun depannya atau 2 tahun lagi itu nggak masalah selama yang tadi kolateral rasionya dijaga gitu. Jadi kalau dibilang kita saat mengajukan rekening margin, Bapak Ibu sekalian, itu nanti ada mendapat yang namanya kontrak perjanjian, yaitu selama 2 tahun kontraknya. Kalau misalnya kontraknya sudah habis, kalau Bapak Ibu mau perpanjang, dipersilahkan sih sebenarnya. Baik, jadi kalau disimpulkan tadi Sobat IDX semuanya, nasabah itu bisa mendapatkan fasilitas margin trading tadi ya, dan bisa memiliki holding period sahamnya lebih lama daripada yang biasanya. Ini bisa sampai 2 tahun ya Mbak Siti ya, tapi sepanjang ada collateral ratio tadi yang memenuhi collateral ratio, kalau nggak salah jumlahnya harus terjaga di atas 155% ya. Apa sih maksudnya collateral ratio itu? Yaitu rasio jaminan terhadap utangnya gitu ya. Jadi rasio jaminan terhadap utang ya. Jadi kemampuan Sobat IDX semuanya nih, Sobat Mapan ya, untuk bayar utangnya dihitung nih. Rasionya harus terjaga di atas 155%. Nah, kalau tidak memenuhi CR tadi ya Mbak, kalau nggak memenuhi collateral ratio tadi, itu misalnya nih tiba-tiba menurun nih gitu, mungkin 130% atau 135% kan kurang dari batasnya minimalnya 155%. Apa yang terjadi nih Mbak Siti? Mungkin sebelumnya kenapa bisa ini ya 155% itu kan udah jadi aturan ya Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin kalau kita lihat 155 itu asalnya dari mana sih ya kan Mbak Novia? Jadi collateral ratio itu dihitung dari Bapak Ibu sudah beli saham, contoh nih sudah diajuin lah rekening marginnya, masuklah misalnya 1 miliar biar kita mudah hitungnya ya 1 miliar. Kemudian setelah 1 miliar itu kan kita ajuin katakanlah 2 miliar, jadi totalnya hampir 3 miliar lah ya Mbak Novia. Kemudian kita sudah pakai nih dana kita yang di dalam di portofolio, kita pakai MOS, kita transaksi sahamnya sebesar katakanlah 2 miliar. Oke, 2 miliar kita transaksikan, sementara dana yang kita punya tadi itu kan hanya 1 miliar. Artinya dana yang kita pinjam adalah 1 miliar. Oke, jadi kalau misalnya menghitung dari mana 155 gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita hitung berapa total aset yang kita beli. Atau kalau sering nanti di MOS, di portofolio ada namanya haircut value. Katakanlah haircut value-nya itu 2 miliar. Sementara dana pinjamannya itu 1 miliar. Nah, kalau kita hitung 2 miliar dibagi dengan 1 miliar itu dapatnya 200%. Jadi kalau dibilang simpan sahamnya dengan CR 200% mau sampai kapanpun nggak masalah, nggak akan di for sale gitu, masih aman-aman aja. Jadi perhitungan CR itu dari haircut value dibagi dengan jumlah yang terutang gitu. Baik. Jadi tapi kalau nggak memenuhi itu otomatis ada tindakan ya Mbak ya? Ada for sale gitu ya? Anggaplah misalnya sudah kita pakai nih, ternyata pas closing market itu dihitung dari closing market ya Mbak Novia. Pas closing market dihitung, oh ternyata di bawah 155 nih, contoh 153 misalnya, maka Bapak Ibu akan dapat surat cinta. Akan diingatkan nih bahwasanya CR-nya Bapak Ibu sekalian itu berada di 153%. Nah, apa yang dilakukan di situ? Nah, kita akan lihat nih keesokan hari ketika market buka Bapak Ibu sekalian, itu misalnya harga sahamnya naik-naik. Nah, ketika naik-naik biasanya harga saham yang kita punya, maka CR kita juga ikutan naik. Gitu. Tapi kalau misalnya nih saham yang kita punya itu mungkin ada terjadi sentimen global gitu ya, lagi turun. Nah, turun di bawah misalnya 152 lagi pas closing market, maka Bapak Ibu dapat surat cinta lagi gitu. Jadi akan selalu diingatkan. Nah, kalau misalnya di hari ketiga lagi, di hari ketiga masih di bawah 155 gitu ya, katakanlah 150, maka Bapak Ibu nanti ada informasi bahwasanya Bapak Ibu akan dilakukan yang namanya for sale atau jual paksa.
Nah, apa yang kita lakukan ketika kita dapat surat cinta yang pertama? Bapak Ibu biasanya akan dikasih solusi, disarankan Bapak Ibu bisa jual saham nih sebagian supaya CR-nya naik lagi ke 155, atau Bapak Ibu silakan setor dananya ke RDN supaya CR-nya juga naik ke 155 gitu. Oke, Gitu saya Mbak Siti. rasa penjelasannya sangat komplit lagi ya, sangat lengkap maksud saya. Nah, Mbak Siti, sebenarnya apa sih perbedaan pastinya antara rekening margin dengan rekening yang reguler, yang biasa? Apa saja nih perbedaannya nih, Mbak Siti? Kalau di rekening yang reguler itu rekening yang kalau misalnya sobat mapan, sobat IDX baru bergabung di Mansek itu adalah rekening reguler ya kita sebut. Nah, ketika sobat mapan, sobat IDX itu sudah punya rekening reguler, itu akan langsung otomatis muncul di portofolio ya, namanya trading limit. Itu 2 kali dari aset yang kita punya. Contohnya stok 10 juta, nanti di remind trade limit, di trading limitnya akan muncul hampir 30 juta. Nah, itu jangka waktunya seperti yang tadi kita sampaikan di awal, itu terbatas ya, nggak bisa simpan sampai sangat lama, nggak bisa. Jadi hanya di hari kedua atau di hari Rabu, kalau kita beli hari Senin, Rabunya kita nggak setor dalam bentuk cash, maka di hari Kamisnya akan disuspend. Hari Kamis kita nggak setor, maka hari Jumatnya akan dijual paksa. Beda tadi sama yang di margin. Nah, kemudian kalau si rekening reguler ini bedanya dengan rekening margin itu kalau kita pakai dana pinjaman yang ada di portofolio ya remorse-nya itu penaltinya itu 0,1% per hari. Jadi kalau misalnya nih sobat mapan pakai dana 10 juta di hari Senin, dana pinjamannya buy, beli pakai 10 juta dana pinjaman. Kalau misalnya kita bayarnya di hari Kamis, itu kan kena 1 hari tuh. 0,1 dikalikan dengan 10 juta, jadi kita kenanya 10.000 per hari. Karena penaltinya 0,1. Nah, sementara kalau di rekening margin sangat murah penaltinya, yaitu 0,05. Jadi setengahnya. 50% dari si rekening reguler. Kemudian kalau untuk si rekening margin itu tadi bisa dipakai atau bisa disimpan sahamnya sangat lama dan Sampai tidak 2 ada tahun. sistem suspend ya Bapak Ibu sekalian selama CR kita itu memenuhi. Nah, kalau di tadi rekening reguler itu ada sistem suspend. Nah, kemudian untuk di awal ya, kalau kita buka rekening reguler, sekarang dulunya itu memang 10 juta ya setoran awalnya Mbak Novi. Kalau sekarang bebas nih, kita kasih kesempatan kepada masyarakat untuk bisa ya mengenal lebih dekat bagaimana sih investasi di pasar modal itu melalui Mandiri Sekuritas. Jadi kita kasih kelonggaran, tidak ada batas minimal setoran awal. Jadi Wow. sangat berkesempatan lah Bapak Ibu sekalian untuk join di Mandiri Sekuritas karena tidak ada setoran awal dan tidak ada minimal biaya gitu. Sementara kalau tadi rekening margin, Bapak Ibu harus punya dulu rekening reguler, oke, punya rekening reguler di Mandiri Sekuritas, kemudian setelah jadi nasabah, punya aset 200 juta minimal, baru kita bisa ajukan yang namanya rekening margin. Seperti itu, Mbak Novi. Jadi Mandiri ini benar-benar ya kalau misalnya tagline-nya kita tahu ya bahwa MOS mau memapankan Nusantara nih ya. Semua calon-calon investor nih yang mau buka rekening nih diberikan kemudahan untuk buka rekening yang biasanya itu harus ya deposit minimumnya 10 juta. Nah, sekarang tidak ada deposit minimum lagi. Tunggu apa lagi Sobat IDX? Semuanya untuk investasi di pasar modal diberikan kemudahan ya. Jadi jangan sampai sudah IHSG sudah melambung tinggi seperti ini, Anda belum pernah sama sekali berinvestasi di pasar modal gitu ya. Apapun lah jenis investasinya ya. Mari kita buat pasar modal kita menjadi lebih baik dan lebih maju lagi terus-menerus gitu ya Mbak Siti ya. Nah, saya masih melihat di kolom Q&A baru ada 2 orang yang bertanya nih. Yang lainnya yang hadir bersama kita belum memberikan pertanyaan. Ayo Sobat IDX dan Sobat Mapan semuanya, yang kepingin tahu lebih dalam, kalau misalnya penjelasannya ada yang kurang jelas atau apapun yang berhubungan dengan rekening Anda di Mandiri Sekuritas atau mau bertanya tentang apapun di Mandiri Sekuritas, fasilitas-fasilitas apa saja, silahkan nih ditanyakan di kolom Q&A. Di situ ada tanda tanya, dimasukkan ya pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jangan lupa Sobat IDX, bagi 3 orang yang
penanya terbaik nanti kita pilih dan pastinya menggunakan real akun karena kemarin itu sempet ya kalau kita baca di kolom chat Mbak Siti itu ada beberapa yang ya mungkin apa namanya dikira akunnya bodong atau apa gitu ya tetapi kan mereka juga mengikuti gitu ya acara ini dengan baik gitu ya sampai selesai bahkan gitu ya jadi sobat IDX untuk pemenangnya itu nanti sudah dipilih oleh tim ya oleh tim dari Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Kepulauan Riau dan tidak dapat diganggu gugat kalau pengen jawaban kamu atau pertanyaan kamu dibaca. Nah, silahkan mulai dari sekarang disiapkan pertanyaannya terbaik untuk Mandiri Sekuritas, gitu ya, Mbak Siti ya. Oke, nah tadi kalau misalnya perbedaan ya, yang jelas ya antara rekening margin ya dengan rekening reguler, pastinya manfaatnya lebih banyak rekening margin. Cuman ada persyaratan-persyaratan ya Mbak ya, dengan deposit minimum tadi. Tetapi untuk yang memiliki dana besar, biasanya fasilitas ini sangat bisa dimanfaatkan tadi untuk mendapatkan cuan ya. Kemudian kalau misalnya tadi ada yang sudah disampaikan oleh Mbak Siti ada suspend buy ya Mbak ya kalau untuk rekening reguler yang misalnya di hari ketiganya dia tidak membayar gitu ya Mbak ya kan settlementnya T+2 terus di hari ketiga dia menggunakan limit tapi apa namanya margin limit tetapi tidak membayar pasti akan di suspend buy namanya ya Mbak ya. Nah berbeda dengan ketika Bapak Ibu menggunakan fasilitas margin trading gitu ya. Jadi bisa leluasa gitu ya, diberikan waktu lebih lama bahkan sampai 2 tahun gitu ya. Nah baik kemudian Mbak Siti, oh ya mengenai masa holding periodnya ini ada nggak Mbak Siti? Kalau untuk perbedaan di margin yang menggunakan fasilitas margin trading dan fasilitas reguler tadi Mbak Siti, ada nggak masa holding period? Kembali lagi seperti yang tadi ya, kalau misalnya kita pakai rekening yang reguler, yang kita kalau pertama kali kita buka rekening, itu contoh tadi kita belinya di hari Senin nih, pakai dana pinjaman misalnya, kemudian jatuh temponya kan di hari Rabu. Kalau kita misalnya nggak bayar di hari Rabu, maka Bapak Ibu akan dapat email malam harinya, silakan untuk melakukan penyetoran atau pembayaran dana pinjamannya. Kalau misalnya di hari Kamis kita nggak setor dana pinjamannya, maka kan di hari Kamisnya kita kan di suspend beli ya, nggak boleh beli, hanya bisa jual aja. Nah kalau misalnya di hari Kamis juga kita tidak melakukan penyetoran, maka kita juga akan dapat surat lagi, surat cinta kita bilang Mbak Novi. Nah di hari Jumatnya, di hari keempatnya, Bapak Ibu sekalian akan kena forsel. Nah kalau misalnya sudah dijual paksa di hari Jumat, dananya kan nggak langsung masuk nih di hari Jumat. Dananya baru akan langsung masuk di hari Selasa depannya. Karena kalau misalnya jual Jumat, dananya baru masuk di hari Selasa depannya karena T+2. Jadi mulai dari hari Kamis Bapak Ibu akan dihitung 0,1% dari yang dipakai dana pinjamannya. Itu lebih terbatas sih sebenarnya waktunya kalau kita pakai yang rekening reguler. Tapi kalau kita pakai rekening margin, kalau misalnya contoh nih kita sudah beli saham nih Mbak Novi ya. Kalau kita lihat nih pakai dana pinjaman, kemudian kita masih ada potensi nih besok harinya naik misalnya. Tapi kan kalau kita pakai rekening reguler, kita akan terkena suspend beli kalau kita terlambat untuk melakukan pembayaran. Nah, tapi kalau di rekening margin, kalau kita mau simpan sahamnya, kita mau lihat masih ada potensi, itu sangat leluasa gitu, mau kapanpun. Kalau misalnya juga market lagi turun, misalnya harga saham kita lagi turun, kalau kita pakai rekening reguler, kalau kita nggak ada rencana untuk menambahkan dana cash ya, dana segar ke portofolio untuk melakukan pembayaran, maka kita akan di suspend tadi. Kemudian kalau keesokan harinya juga kita nggak setor dana cashnya, padahal harga sahamnya masih turun, namun kita masih melihat potensi nih ada di saham ini, ya mau nggak mau kita terpaksa harus jual sahamnya, ya nggak? Dalam keadaan rugi misalnya. Tapi kalau misalnya kita pakai fasilitas margin, kita masih dikasih kesempatan menunggu gitu. Masih bisa, karena kita masih melihat, ini masih level di mana belum mengenai yang namanya stop loss-nya kita. Jadi kita masih bisa simpan atau hold sampai menunjukkan level jual yang kita mau jual. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat ini ya, sangat menguntungkan lah, sangat leluasa kalau kita mau simpan sahamnya menggunakan dana pinjaman kalau yang pakai fasilitas margin gitu.
Baik, jadi kalau rekening reguler tadi kalau bisa disimpulkan ya, itu kan biasanya T plus 4 kalau misalnya nggak bayar. Jadi kena dari trading limitnya nanti portofolionya akan di for sale nih ya. Jadi berbeda dengan fasilitas margin. Kalau misalnya di T plus 4 ya, tetapi CR-nya juga memenuhi tadi 155. Nah, itu masih bisa gitu ya, tidak di for sale gitu ya Mbak ya. Bahkan masih bisa memanfaatkan gitu ya untuk lebih lama lagi gitu ya. Baik. Nah, kemudian kalau kita tarik Bahkan Mbak Novi, kesimpulan, bahkan bisa beli lagi, sorry. Bahkan kita kalau mau beli lagi yang lain selama CR-nya masih masih bisa, itu hmm, masih boleh gitu. Sementara kalau rekening reguler kan masih terbatas. hmm, 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 hmm. Oke, ini kayaknya ada yang memasukkan pertanyaan tapi salah kolom nih ya di kolom komen ya harusnya. Ayo Sobat IDX yang bertanya silahkan dimasukkan di kolom chat di kolom Q&A ya yang di situ ada tanda tanya. Jadi boleh di copy lagi pertanyaannya dimasukkan ke kolom Q&A. Nanti kita akan tampilkan nih mana yang terbaik gitu ya. Jadi bisa dijawab oleh Mbak Siti. Oke. Nah, Mbak Siti kalau misalnya kita simpulkan dari tadi kan beberapa manfaatnya ya. Mungkin kita bisa ulang lagi apa sih sebenarnya manfaat-manfaat kalau misalnya kita menggunakan fasilitas margin trading dan apa sih perbedaannya gitu ya. Jadi yang menjadi daya tarik nih di Mandiri Sekuritas daripada di yang lainnya gitu ya, dari sekuritas yang lainnya. Apa benefit-benefit yang diberikan oleh Mandiri Sekuritas nih supaya investor-investor baru bisa tertarik nih untuk bergabung bersama Mandiri Sekuritas? Ya, silakan Mbak Siti. Manfaat dari fasilitas margin ini tadi kita terhindar ya yang namanya suspend beli. Jadi kalau misalnya momentumnya datang untuk beli, kesempatan kita ada, kita bisa beli leluasa. Jadi trading kita semakin lancar dan cuannya juga maksimal. Kemudian dengan fasilitas margin ini tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau lah misalnya nih kita udah analisa suatu saham, kita yakin bahwasanya dia ada potensi naik, resiko profitnya lebih tinggi dibanding dengan resikonya lah kita bilang ya. Udah kita ukur, udah kita analisa. Nah kalau misalnya anggaplah kita belinya misalnya 100 juta, oke? Okay? Cuan misalnya dari 100 juta itu katakanlah 5%. Berarti kalau misalnya kita pakai dana margin menjadi 200 juta, cuan juga sama-sama 5%, tentu kan nominal cuan itu lebih besar ya kalau kita pakai fasilitas margin. Jadi double, kira-kira seperti itu profitnya. Apalagi kalau misalnya kita longgar, tidak ada istilah oh nih saya mau dijual paksa nanti, nggak takut-takut gitu Mbak. Karena apa? Karena kita bisa simpan sahamnya, masih ada waktu nih ke depannya gitu. Kemudian tadi suspend buy, kemudian udah berbarengan ya, masa holding periodnya lebih panjang kalau di margin. Kemudian satu lagi tadi, kalau kita penalti rekening margin itu setengahnya. Jadi kalau misalnya kita pakai rekening reguler, pakai dana pinjaman 100 ini ya 100 juta itu kan perharinya 100.000 ya, tapi kalau pakai rekening margin cukup 50.000 penaltinya Mbak Novi. Jadi sangat murah sebenarnya kalau pakai rekening margin. Apalagi Bapak Ibu mungkin yang sudah menganalisa suatu saham, kemudian kita melihat nih, oh ini cocoknya trade, kita simpan lama selama cenderung naik sahamnya, kita boleh simpan, itu oke nih kalau pakai rekening margin. Kalau kita hitung-hitung penaltinya 0,5, saya pikir kalau kita dapat cuannya bisa sampai 15%, 10%, 0,5 itu kayaknya nggak ada apa-apanya ya Mbak Novia, penaltinya gitu. Jadi lebih maksimal profit yang kita dapatkan dibanding dengan penalti yang kita bayarkan gitu. Baik. Seperti itu kira-kira kalau untuk manfaatnya Mbak Novi. Iya, jadi tadi ya manfaatnya kita ulang lagi ya, terhindar dari suspend buy ya, kemudian holding periodnya gitu ya, jadi lebih lama dan biayanya lebih rendah gitu ya, jadi ada 50% dari yang biasanya gitu ya, kalau yang apa namanya untuk biaya penaltinya maksud saya. Oke, nah sekarang yang paling penting adalah kita tadi udah mendengar sharing apa itu mulai dari awal ya Mbak ya, apa itu margin trading dan segala macam. Nah sekarang yang paling penting itu adalah caranya gimana Mbak membuka rekening untuk margin trading ini gitu ya, bagi yang belum punya rekening margin trading. Ya, silahkan Mbak Siti. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu Sobat Mapan yang mungkin yang join hari ini ada yang
masih belum buka RDN ya Mbak Novia, ada mungkin yang sudah jadi nasabah Mandiri Sekuritas. Nah, yang belum buka RDN nih kesempatan untuk melakukan pembukaan RDN, karena kalau kita pengajuan rekening margin itu harus sudah menjadi nasabah Mandiri Sekuritas minimal 3 bulan. Oke, kemudian kalau yang sudah punya RDN, bagi Bapak Ibu yang sudah 3 bulan bergabung, kemudian sudah memiliki aset minimal 200 juta, Bapak Ibu silakan mungkin kalau sering datang ke kantor cabang atau sering dengan cicet dengan PAC-nya Mandiri Sekuritas, silakan disampaikan bahwasanya Bapak Ibu apply rekening margin. Atau dapat juga Bapak Ibu menghubungi care center kita di 14032, atau boleh juga mengirimkan email ke care_center@mandirisek.co.id. Seperti itu. Nanti setelah Bapak Ibu kita ajukan, melalui itu nanti akan di follow up. Setelah di follow up ternyata dari kantor pusat meng-ACC, nanti akan diberikan yang namanya kontrak perjanjian. Nah, setelah kontrak perjanjiannya sudah ditentangani, dari situlah kita mulai proses rekening marginnya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, Mbak Levi. Oke, jadi kontrak perjanjian ini sama dengan permohonan ya Mbak ya, permohonan menggunakan fasilitas margin seperti itu ya. Oke, jadi Sobat IDX tadi ya, kalau misalnya kita simpulkan ya, hal ini sesuai dengan peraturan OJK juga ya Mbak ya. Peraturan OJK Romawi 5.D.6 ya, jadi harus mengajukan permohonan fasilitas margin ya kepada Mandiri Sekuritas, kemudian harus menjadi nasabah reguler minimal sudah 3 bulan, kemudian memiliki dana cash atau portofolio minimal 200 juta. Oke, untuk para pemula nggak apa-apa ya. Untuk para pemula, ini memang untuk kita memberikan edukasi sih ya, untuk bisa memanfaatkan cuan lebih banyak gitu ya. Jadi yang pastinya yang memiliki deposit minimum tadi ya, atau di RDN-nya ada dana sejumlah 200 juta. Tetapi buat para pemula nih jangan ini apa ya, wah itu kan buat yang punya cuan besar gitu ya, bukan seperti itu ya. Tetapi tadi yang kita ambil manfaatnya adalah kita tahu bahwa oh sebenarnya ada kok fasilitas margin trading gitu ya. Kemudian juga ada Mandiri Sekuritas sekarang ini memberikan fasilitas buat kita semua untuk buka rekening efek gitu ya, tanpa deposit minimum gitu ya. Apa saja sih Mbak? Kita ulangi lagi, persyaratan untuk buka rekening ya, bukan untuk buka rekening margin trading. Apa sih persyaratan untuk buka rekening reguler yang diperlukan supaya semua Sobat IDX yang belum nih, yang belum jadi investor atau belum bergabung bersama Mandiri Sekuritas bisa bergabung secara segera nih, dengan cepat maksud saya. Gimana nih Mbak Siti? Apa saja sih persyaratan utamanya Mbak? Silakan. Jadi kalau untuk pembukaan rekening di Mandiri Sekuritas itu sudah sangat mudah ya Bapak Ibu, bisa login ke join.mofc.co.id. Nanti persyaratan yang diminta itu KTP, NPWP, dan nomor rekening Mandiri wajib kalau daftar online. Nah kalau misalnya kita tidak punya NPWP, misalnya kita yang masih single ya, masih lajang, kita boleh pakai punya orang tua. Kalau misalnya kita sudah menikah, kita boleh pakai punya pasangan. Jadi langsung aja Bapak Ibu sekalian, Sobat Mapan, Sobat IDX, join di mos.co.id. Kemudian langsung aja diisi permintaan data yang diminta di websitenya gitu. Nanti akan diproses 3-5 hari, rekeningnya akan aktif dan dikirimkan ke email. 3-5 hari ya Mbak ya? Oke, dan rekeningnya akan segera aktif. Nah, kalau misalnya menggunakan fasilitas yang online, ya otomatis punya rekening Mandiri, tadi lebih cepat ya, biasanya lebih cepat daripada 3-5 hari nih, Sobat IDX semuanya. Karena semuanya sudah era digital ya, buka rekening nggak usah susah-susah, tapi dipenuhi saja persyaratannya, kita langsung manfaatkan fasilitas digitalnya. Jadi sekarang ini, zamannya udah digital seperti saat ini, dan bahkan nanti akan lebih advance lagi ya. Jadi kita sudah harus terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang atau investasi-investasi di era digital gitu loh. Nggak perlu ribet-ribet ya. Jadi udah langsung aja, semudah Anda menjentikkan jari-jari Anda. Wah, tapi bermanfaat dan dapat cuan. Ini bedanya ya. Jadi bukan menyentil orang, menjentikkan jari-jarinya, tapi benar-benar bermanfaat menghasilkan cuan. Gitu ya. Nah, sekarang waktunya kita buka nih Mbak. Untuk Q&A kita, oke Mbak Siti, kita lihat pertanyaannya apa saja nih yang masuk di di kolom Q&A nih. Oke, yang nggak berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini, mungkin nanti kita akan bahas
pada saat kita ketemu dengan analis ya, kalau untuk berbicara mengenai perkembangan saham-saham tertentu. Oke. Nah, kemudian oke, ini ada pertanyaan dari Taslim Nur 13. Kalau sudah punya rekening reguler, apakah bisa pindah ke rekening margin atau seperti ini perlu atau enggak atau gimana Mbak untuk langsung tadi ya? Kalau dia sudah punya rekening reguler nih. Oke, justru ini Pak Taslim Nur 13 ya. Thank you pertanyaannya Pak. Justru kalau Bapak punya rekening margin, punya rekening reguler, kalau mau pindah saham itu bisa. Jadi kalau karena sudah punya rekening reguler, kemudian kita apply atau ajukan rekening margin dan sudah aktif, kita mau pindahkan nih saham-saham kita yang ada di rekening reguler, mau masuk ke rekening margin itu boleh. Nah, tapi dengan syarat saham yang kita pindahkan tadi harus masuk kepada dalam daftar efek margin, harus masuk sebagai daftar saham margin. Kalau tidak masuk, boleh sih dipindah, cuman nanti Pak Taslimnya tidak bisa melakukan transaksi, hanya diam aja di portofolio, sayang banget. Nah, sama juga seperti yang tadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nih kita sudah beli saham di rekening margin, anggaplah Bapak Ibu sekalian sudah apply. Kemudian itu kan daftar efek margin itu kan selalu ada perubahan ya setiap bulannya. Katakanlah yang kita beli di portofolio itu ada yang keluar dari daftar margin. Nah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau mau jual itu nggak bisa jual di rekening margin. Jadi sahamnya nanti akan otomatis dipindahkan ke rekening regulernya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah tidak masuk lagi daftar saham marginnya di portofolio, otomatis akan pindah ke yang rekening regulernya. Seperti itu kira-kira ya, Pak Taslim. Bisa pindah, Pak. Oke, secara otomatis ya Mbak ya, pindahnya udah by system aja ya. Jadi investor nggak perlu repot-repot gitu ya. Biasanya akan dipindahkan oleh kantor pusat karena memang daftar efek tersebut tidak masuk lagi ke daftar margin. Atau kalau kita misalnya mau pindahkan sendiri, itu boleh di Mansek Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau transfer saham, pindah saham itu sudah bisa secara online, jadi nggak perlu manual lagi gitu. Wah, fasilitasnya udah sangat lengkap tuh ya, mempermudah nasabah semuanya. Terima kasih Pak Taslim Nur, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Baik, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya yang kedua. Ini boleh juga ya. Jadi mungkin ini terkait dengan ini Mbak Siti, terkait dengan pembukaan rekeningnya gitu ya, dari Devi Pangeran. Fakta di lapangan, kalau pakai NPWP saudara ditolak gitu. Jadi bagaimana solusinya kalau mau buka rekening di Mandiri Sekuritas nih Mbak Siti? Ibu Devi, saya nggak tahu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Devi Pangeran ya. Jadi kalau misalnya tadi persyaratan pembukaan rekening di Mansek itu kan butuh KTP, NPWP, dan nomor rekening ya. Kalau mau online harus rekening mandiri gitu, wajib pakai NPWP. Kalau kita nggak punya NPWP, boleh pakai punya pasangan kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, boleh pakai punya orang tua. Boleh nggak pakai punya adik atau punya kakak, atau nggak boleh. Pilihannya ada dua, punya pasangan atau punya orang tua. Nah, kalau misalnya nih, kita tetap nggak mungkin punya orang tua nggak ada, misalnya punya pasangan juga nggak ada misalnya. Apa yang kita lakukan supaya bisa kita apply rekening di Mansek? Bapak Ibu mungkin pilihannya bisa daftar secara manual. Nanti ada formulir tidak punya NPWP. Nanti Bapak Ibu silakan tanda tangan pakai matres 10.000 di sana. Oke, tapi dengan syarat kalau kita pakai form tidak punya NPWP itu penghasilan itu maksimal 4,5 per bulannya. Yang tidak pakai form tidak punya NPWP, yang pakai form tidak punya NPWP. Mungkin sederhananya Bapak Ibu bisa datang ke kantor pajak. Sekarang juga udah bisa registrasi secara online ya. Nggak berapa lama kita sudah dapat nih format PDF blanko NPWP-nya. Sudah sangat gampang kok sekarang ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Devi Pangeran ya. Ya, mudah-mudahan ini solusi ya, menjawab ya. Jadi kalau pakai punya pakai punya saudara itu memang nggak bisa ya. Jadi pakai punya orang tua kalau yang belum menikah, atau pakai punya pasangan suami atau istri bagi yang sudah menikah gitu ya. Hari gini ya kita sudah punya sudah punya gaji istilahnya ya, harus
taat bayar pajak juga ya. Nah, jadi sudah sewajarnya untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk langsung aja ya bikin NPWP di kantor pajak gitu ya. Dan itu cepet gitu ya, nggak perlu ribet-ribet sekarang. Oke, kemudian yang berikutnya Mbak Siti, kita lihat nih. Oh, ada pertanyaan yang sama sebenarnya, jadi kita nggak perlu ini lagi, kupas lagi. Kalau misalnya mahasiswa itu ikutan, maksudnya buka rekening, bagaimana kalau nggak punya NPWP? Kalau memang masih mahasiswa ya, penghasilannya juga terbatas. Tadi ya, yang disarankan adalah buka rekening secara manual dan apa namanya mengisi nanti ada form penyataan tidak memiliki NPWP dan tanda tangan di atas materai gitu ya, Mbak Siti. Kemudian, oke. Pakai punya Nah, orang tua juga bisa sih yang mahasiswa ya. Pakai punya orang tua yang mahasiswa boleh, silakan. oh iya, Supaya masih bisa bisa. dapat ilmunya. Iya, masih bisa. Nah, mungkin ini yang dari Bapak Ekosfree atau Mas Ekosfree ya, tolong dibantu cara merubah akun reguler ke rekening efek syariahnya, Mbak. Nah, ini berarti sama-sama ke reguler, tapi satunya ke pengen di change ke rekening syariah, gimana caranya nih, Mbak? Simpelnya sebenarnya Bapak Eko Spray ya bisa buka rekening yang ini aja, yang syariahnya aja. Oh Kalau gitu ya. merubah sih kita nggak merubah ya, tapi Bapak Ibu bisa buka rekening lagi yang syariah. Kalau misalnya kita sudah punya rekening reguler misalnya, Hmm. terus saham-saham yang di rekening reguler itu kita beli nih, saham-saham yang masuk ke daftar saham syariah, itu juga Hmm. sebenarnya bisa ya. Tapi kalau misalnya kita merasa lebih nyaman kalau yang pakai yang syariah, silakan di-apply lagi yang rekening syariahnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung transfer saham nih. Kalau sama SID itu bisa langsung aja dari websitenya mos.co.id. Jadi nggak usah khawatir, sebentar aja kok kalau kita mau transfer saham kalau sesama mindset gitu. Hmm. Jadi Di-apply aja disarankan. lagi rekening efek syariahnya. Jadi disarankan untuk buka rekening syariah lagi gitu ya caranya ya. Jadi yang tadinya punya rekening reguler dia dibiarkan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pengen ke syariah berarti harus buka rekening syariah dan sahamnya bisa ditransfer kalau memang saham-saham tadi masuk di dalam daftar efek syariah gitu ya Mbak ya. Jadi mudah hanya dengan Ya. menggunakan fasilitas MOS saja gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, yang berikutnya kita lihat pertanyaannya kayaknya banyak nih Mbak Siti, cuman tadi ada beberapa yang sama. Oke, ini mungkin juga eh, bagus juga ya. Dari Pure Janto ya. Oke, kapan dana margin yang 200 juta bisa ditarik atau tidak bisa ditarik gitu. Oke, mungkin dia mau melakukan withdrawal Mbak. Oke. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau di sama seperti kita pakai rekening reguler juga ya Mbak Novia. Kalau ada dana cash yang memang dalam bentuk cash yang bisa kita tarik, selama masih berada di jam bursa jam 9.30 sampai 11.30 itu boleh ditarik gitu. Oke, Jadi jadi kalau dibilang kapan, selama masih ada cash yang menganggur tidak terpakai itu bisa ditarik. hmm, baik. Oke, selama di jam perdagangan bursa gitu ya, Mbak ya. Ya, Baik. kemudian tidak ada ini ya, tidak ada yang namanya yang terhutang gitu. Jadi kalau masih dalam bentuk cash, contoh nih, hari ini dana cash kita, misal kita masukin 500 juta, kita pakai belanja saham itu misalnya 300 juta, kan masih ada tuh 200 juta lagi dana kita yang menganggur. Kalau mau tarik lagi selama masih di jam bursa, 9.30 sampai 11.30, Bapak Ibu silakan ditarik gitu. Bisa. Baik, tadi ada beberapa juga pertanyaan yang sama ya yang sudah dijawab oleh Mbak Siti ya. Jadi tadi syarat-syaratnya untuk memiliki margin trading tadi sudah disebutkan. Nanti untuk Bapak Ibu yang bertanya lagi, nah setelah acara ini selesai, nanti Bapak Ibu bisa menonton siaran tundanya ya. Jadi kita akan biasanya kita langsung ya setelah acara selesai langsung posting lagi di feed Instagram kita supaya Bapak Ibu juga bisa yang tadinya ketinggalan ya
Mungkin ada beberapa dari sobat IDX semuanya yang memang ketinggalan atau tiba-tiba baru tahu kalau misalnya ada Mandiri Sekuritas gitu ya. Nah, nanti bisa diputar ulang tayangan ini gitu. Jadi dilihat apa saja sih persyaratannya gitu ya. Nah, kemudian oke, ini boleh deh ya yang berhubungan dengan Mandiri Sekuritas nih. Suwandi Tanha. Oke. Feature andalan di aplikasinya. Oh, mungkin di aplikasinya MOS ya. Nah, kemudian dan apakah pagi hari ada delay? Nah, silakan dijawab nih, Mbak, untuk meluruskan nih. Oke. Oke. Bapak Suwandi Tanha ya. Jadi gini, kalau di mungkin kalau kita yang sampaikan sendiri ya keunggulannya mungkin agak ini ya, agak kayak menaikin sendiri ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dengar dari mungkin yang lain itu mungkin lebih ini ya, lebih natural ya, lebih yang sebenarnya, meskipun sekarang ini saya bilang yang sebenarnya juga. Jadi kalau di aplikasi MOS itu Bapak Ibu bisa yang namanya kalau lagi sibuk kita dalam pekerjaan, kemudian kita mau transaksi gitu ya, kita bisa manfaatkan yang namanya fitur auto order. Jadi order otomatis. Kalau misalnya pagi hari nanti kita nggak sempat nih buka MOS-nya, kemudian kita mau settle nih di malam harinya itu boleh setting jual, setting beli, mau di harga berapa, mau sampai sampai 1 minggu 2 minggu itu boleh, maksimal 1 bulan itu untuk yang auto order. Jadi Bapak Ibu bisa order otomatis, jadi kita bisa ibaratnya memerintahkanlah aplikasinya untuk melakukan atau memasang menjalankan order yang kita mau. Kemudian ada namanya stock filter. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di bursa itu kan ada sekitar 780-an saham ya. Kalau kita bingung memilihnya kan, kita udah punya kriteria nih. Oh, saya mau sortir nih saham-saham yang berada di atas MA 520. Kita tinggal pakai screening saham, stock filter, Bapak Ibu. Kita ada apa namanya? Ada fitur yang untuk memilih saham atau mensortir saham secara otomatis berdasarkan kriteria yang kita mau, seperti tadi contoh, saya hanya mau saham-saham yang di atas MA 520. Nanti akan keluar nih saham-sahamnya apa-apa aja dari antara 700 yang tadi, barangkali ada sahamnya kira-kira dapat 50 atau 30 saham seperti itu. Kemudian apakah pagi hari ada delay? Saya pikir enggak, di mana ya? Di mana-mana sekuritas saya pikir ya. Harusnya sih memang untuk masuk ke bursa itu kan berbondong-bondong ya, ibaratnya ini pintu nih, kita udah mengantri banyak nih, sekali masuk kan butuh waktu ya untuk masuk. Saya pikir nggak cuma di Mandiri Sekuritas saja ya, kalau dibilang delaynya paling beberapa detik doang sih, harusnya nggak gitu lama. Itu ya. Oke, baik. Karena Sudah kan dijawab. ibarat kita nih mau ngantri di bioskop Mbak Novia, ngantri di bioskop nih, kita mau masuk ke bioskopnya misalnya, kita kan ngantri ya, kalau langsung membludak gitu masuk berjatuhan takutnya yang banyak kan, butuh waktu ya, butuh ini, butuh apa sih istilahnya dibilang, eh eh, apa ya, butuh waktu aja deh. Iya, Yang karena penting tadi ya yang penting masuknya berbarengan gitu ya. tidak berbarengan, Oke, berbondong-bondong jadi gitu, bukan kemungkinan cuma satu dua ada orang yang seperti masuk, itu. dari berbagai sekuritas juga masuk gitu, antriannya kan banyak itu. Jadi harusnya sih itu saya pikir nggak gitu ini ya, nggak gitu masalah sih sebenarnya. Oke, ya. Oke. Yang berikutnya mungkin ada juga pertanyaan yang lainnya. Kita lihat lagi. Oke, ini langsung tanya tentang fee-nya. Ini Mbak, dari Harry_Sulistiono. Kalau untuk rekening day trade, berapa sih fee jual dan fee belinya? Nah, silakan Mbak Siti. Nanti Bapak Ibu untuk detailnya ya mengenai fee di day trade, memang kita ada promo yang 12-12 itu ya, 0,12 itu nanti boleh dicek lah detailnya, boleh dibaca secara dan ketentuannya di sana, 0,12% ya. Kalau kita lihat itu kalau normalnya Bapak Ibu buka rekening beli 0,18% online ya, jualnya 0,28%. Tapi kalau untuk fee day trade biasanya itu ada khusus detailnya, boleh ke mos.co.id, di sana sudah ada ketentuannya, syarat dan ketentuannya berlaku gitu. Baik. Oke, kita lihat lagi.
Sepertinya yang menarik ya, itu sudah kita bahas semua Mbak Siti, tapi ini mungkin siapa tahu ya dari Mandiri Sekuritas ada ini ada pengen yang ngajak kalau misalnya kerjasama memasarkan produk Mandiri Sekuritas bagaimana nih? Itu dari Bapak Uus underscore Ruhendi. Nah, Nah, untuk Bapak Uus Ruhendi, langsung aja ke care_center@mandirisek.co.id ya. Nanti mungkin akan ada jawaban dari care center kita mengenai itu. Bapak ini Uus Ruhendi ya. ya, gitu ya. Ke call center Iya, mana? nanti Oke. ke care_center@mandirisek.co.id. Mungkin detailnya akan disampaikan sama mereka, ada atau enggaknya ya, bisa atau enggaknya gitu. Oke, Mbak Siti, karena waktu kita sudah habis ya, terbatas dan semua pertanyaan sepertinya sudah kita bahas semua. Tetapi pertanyaan yang sudah pernah ya, pertanyaan ada beberapa pertanyaan dari Sobat ID dan Sobat Mapan mungkin ya, karena sama dengan yang kita sudah bahas di awal ya, jadi kita nggak bahas lagi karena terbatasnya waktu, tetapi Sobat IDX dan Sobat Mapan bisa melihat siaran ulangnya nanti ya ketika acara sudah selesai kita akan posting lagi di sini dan jangan lupa ada 3 orang yang akan kita pilih untuk mendapatkan voucher pulsa senilai 25.000. Baik Mbak Siti, karena waktu kita sudah habis, nah silahkan Mbak Siti kalau misalnya mau menginformasikan kepada Sobat IDX semuanya gimana sih gampangnya supaya dapat edukasi dari Mbak Siti nih ya, supaya bisa dapat advice dan segala macem. Nah, gimana supaya bisa belajarnya, ikut acara apa nih sebaiknya Mbak Siti yang diselenggarakan oleh Mandiri Sekuritas ya, biasanya bersama IDX Kepri. Nah, ya silakan Mbak Siti diinformasikan Seperti yang tanggalnya. tadi tagline kita MOS Mapankan Nusantara ya Mbak Novia. Bapak Ibu sekalian, Sobat IDX, Sobat Mapan, mungkin yang sudah sering juga ngikutin Mansek ya, Mandiri Sekuritas, kita itu setiap hari itu selalu ada namanya edukasi. Jadi Bapak Ibu mau belajar apapun gitu ya, mau belajar cara pakai aplikasi MOS-nya, mau yang basic dulu nih, mau sekolah pasar modal, kita ada nanti di hari Jumat ya Mbak Novia, Jumat depan. Bapak Ibu nanti boleh ikuti Instagramnya kita ya, nanti akan diposting, bisa daftar di sana juga. Kemudian kalau mau tadi belajar pilih saham itu ada. Kemudian mau belajar tadi fundamental, belajar teknikal, semuanya ada Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu ingin tahu nih detail bagaimana sih sebenarnya kinerja dari emiten ini. Bahkan kita mengundang nih dari langsung emitennya gitu ya, seperti direktur keuangannya gitu, Bapak Ibu sekalian, itu kita undang untuk memberikan, memaparkan bagaimana prospek usahanya mereka ke depan. Jadi kalau dibilang pembelajaran, yang penting Bapak Ibu investasikan waktunya untuk belajar, buka rekening di Mandiri Sekuritas, itu pasti akan mendapatkan edukasi-edukasi yang tadi yang saya bilang. Kemudian mengenai fasilitas margin, kalau misalnya tadi itu kan judulnya untuk memaksimalkan cuan ya. Kenapa kita bilang memaksimalkan cuan? Contohnya begini Bapak Ibu, kalau misalnya nih kita pakai modal sendiri, misalnya nih 100 juta, itu kita untung 5%, berarti kan 5 juta nih. Kalau kita ada pakai margin, marketnya lagi mendukung nih ya, kita pakai jadi 200 juta, artinya kan 100 jutanya itu dana pinjam atau margin. Nah, sama-sama nih untung 5%. Nah, tapi untung yang 5% tadi bukan lagi 10 juta, tapi udah berapa nih? Udah 20 juta. Karena apa? Kita udah belinya pakai 200 juta gitu. Jadi di situnya kita bisa memaksimalkan cuan. Kemudian kalau kita merasa karakter saham itu kan memang sifatnya naik turun ya. Besok nggak ada yang tahu. Apapun dibilang bakalan naik, saya pikir nggak ada yang tahu juga meskipun dibilang seperti itu ya. Hati-hati kalau memang ada yang memastikan besok naik gitu. Nah, tapi kan kita sudah, Bapak Ibu ikutin belajar di Mansek nih, belajar teknikal. Sudah mengukur nih bagaimana profit dan loss-nya, resiko dan profitnya. Tentu resikonya terukur. Nah, kita masih ada kesempatan menunggu untuk simpan sahamnya tanpa harus merasa khawatir bahkan akan disuspend ataupun akan dijual paksa gitu. Jadi sangat-sangat ini ya, sangat-sangat bermanfaat sekali kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu menggunakan yang namanya fasilitas margin ini gitu untuk mendukung
cuan yang makin maksimal gitu ya Mbak Novi ya. Itu Iya. aja mungkin sore hari ini Oke. statement closing dari saya Mbak Novi. Thank you Bapak Ibu sekalian, Sobat Mapan semuanya, Sobat IDX ya. Terima kasih juga buat Ibu Novi ya. Terima kasih Mbak Siti. Tadi adalah closing statement ya, sekaligus closing statement, informasi-informasi tentang bagaimana sih pintu masuknya supaya Sobat IDX ini mendapatkan edukasi. Gampangnya adalah ikut sekolah pasar modal. Ya, jadi gampang sekali. Tinggal nanti Sobat IDX kalau pengen tahu jadwalnya, silahkan lihat di feed Instagram kita. Itu di hari Jumat depan ya, tanggal 25 Februari ya. Nah, nanti kita akan melihat ya, apa namanya, kita akan, maksud saya, kita akan bikinkan kelas khusus ya untuk Sobat IDX ya, yang bisa tanya jawab secara langsung juga, kemudian juga langsung nanti dengan narasumber gitu ya, biasanya Mbak Siti gitu ya. Nah, oke. Kemudian kalau misalnya Sobat IDX nih Mbak, pengen langsung menghubungi Mbak Siti nih. Nah, silahkan disampaikan juga nih. Misalnya pengen tahu banget tentang fasilitas margin trading nih bagi yang memiliki dana besar nih, gimana nih Mbak Siti? Silahkan menghubungi Mbak Siti di nomor handphone berapa nih? Boleh menghubungi saya juga ya di 0821 6615 0802 atau langsung aja mungkin boleh ke kantor pusat kita Mbak Novi ke care_center@mandirisek.co.id karena gini, kalau saya kan posisinya di Batam nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ke care center nanti akan diarahkan nih PIC-nya yang dekat dengan daerah Bapak Ibu sekalian untuk menghubungi. Contoh nih Bapak Ibu ada di Bandung atau ada di Jakarta misalnya atau ada di Medan gitu ya. Nanti akan ada PIC Medan yang akan follow Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau apply rekening margin gitu.